صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambungannya kitabnya. Yang kitabnya warna kuning itu halaman 64. Kalau yang putih itu halaman 91 atau 92 bisa juga langsung ke situ melihatlah di hal yang paling atas. Nah, kemudian sambungannya semalam itu kita masih membahas tentang rukun sembahyang yang keempat, yaitu qiraatul Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu rukun di antara rukun sembahyang, yaitu rukun sembahyang yang keempat. Jadi semalam disebutkan di dalam kitab ini rukun sembahyang itu jumlahnya 18 jadi sidin. Walaupun karena di sini jadinya 17 ya lah, karena sebuting itu sidin masuk akan rukun di dalam ujar ulama lain itu syarat saja. Nah, kemudian yang masyhur bagi kita 13 ya sama aja Bang. Beda di hitungan aja, yang iya itu juga sama gawiannya. Nah, jadi sudah sampai rukun sembahyang yang keempat, yaitu membaca Fatihah. Rukun sembahyang pertama semalam berniat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri bagi yang osa, yang kuasa. Nah, semalam yang keempat membaca suratul Fatihah. Rukun sembahyang yang keempat membaca suratul Fatihah. Fi qiyami kulli raqatin, pada berdirinya setiap rakaat. Baik inya tuh sembahyangnya sorangan, jelas baca Fatihah, atau inya jadi makmum atau jadi imam. Yalah, sawaun kana munfaridan au makmuman au imaman. Jadi sorangan kah jadi makmum kah jadi imam kah? Setiap rakaatnya inya wajib membaca Fatihah. Wajib. Yalah, nah kecuali satu semalam ya kalau adanya tuh kada wajib baca Fatihah, artinya walaupun kada terbaca kada apa-apanya dalam rakaat itu. Ya, apa kasusnya? Illa rakaat masbukin di sini kan? Nah, kecuali rakaatnya masbuk. Masbuk di sini bukan yang masbuk yang dimaksud yang kita tinggal serakaat. Karena yang tertinggal serakaat itu tetap apa ya? Kita membaca Fatihah. Kita nambah serakaat baca apa? Fatihah. Nah, masbuk di sini maksudnya makmum yang tidak memperdapati waktu yang cukup untuk membaca suratul Fatihah di sekedirian dengan imam. Nah, itu semalam tuh yang arti masbuk semalam. Ya kah? Artinya nih mau empat imam hanya masuk Allahu Akbar ya. Imamnya pada ruku sudah. Iyalah. Artinya jakanya sekedirian lawan imam tuh, nah ketika imam masih berdiri kalau belum sebelum ruku nah, ini hanya masuk cukuplah inya nih waktu sekedirian non imam nih untuk inya membaca Fatihah. Nah, bilanya kada cukup waktu inya nih dengan standar lah bacaan yang sedang. Kada cukup, nah itu naranya masbuk. Nah, maka di sini rakaat yang masbuk nih inya kada wajib membaca Fatihah. Seandainya nih imamnya parak benar dah ruku atau imamnya sudah ruku dah. Lalunya berdiri masuk Allahu Akbarnya. Bila imam masih ruku, langsung aja 4 ruku. Jangan baca lagi. Yalah, Bapak cari makanya wajib baca Fatihah di sini. Illa rakaata masbuk, kecuali rakaatnya makmum yang dikategorikan masbuk. Apa tadi masbuk?
Nah, jadi pahaman kita lah masbuk ini jangan yang serakat, masbuk. Lain itu, ini masbuk di sini makmum yang tidak memperdapati waktunya atau masa yang cukup untuk inya menyelesaikan Fatihah waktu sekedirian lawan imam. Nah, ini biasanya di rakaat yang makmum tuh hanya umpat. Ya, jadi misalnya imam nih para kuntung sudah membaca surah, hanya datang Allahu Akbar ya kah? Lalu imam ruku, Allahu Akbar. Cukuplah hanya waktu sekedirian imam baca Fatihah. Ada cukup. Bapak Jar, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Yatahammaluhal imam, ditanggung oleh jadi umpat ya jual ruku. Nah ini kisahnya siden yang kada wajib baca Fatihah tuh ini aja nih. Kisahnya makmum masbuk nih aja. Lain pada ini tetap wajib membaca Fatihah. Ini siden walaupun sebijian lalu Fatihahnya tetap ditanggung imam atau sebahagian. Ya nih Allahu Akbar ya. Cuman imam masih wa amma bini dia masih setia kalah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin fahaddis di imam Ar-Rahmanirrahim Allahu Akbar imam. Nah, jika Ar-Rahmanirrahim nyejar langsung 4 ruku. Nah, kenapa? Karena ini sudah dikategorikan sebagai makmum masbuk. Nah, karena kalau kita sudah tahu kita ini menjadi makmum masbuk Fatihah ini, lah, ini katakan bila sudah tahu bila imam ruku langsung aja 4 ruku. Langsung 4 ruku. Jangan lagi karena terbaca yang sunnah. Nah, jadi karena kewajibannya atau tugasnya makmum yang masbuk ini inya langsung membaca Fatihah. Yang naran Fatihah itu dari bismillah, bukan dari a'udzubillah. A'udzubillah sunnah. Lah, makanya di sini karena kalau inya tahu masbuk, sekarang membaca iftitah. Tahu aja sudah Fatihah aja kada cukup membaca. Waktunya apa lagi membaca iftitah pulang. Bagiannya, nah itu kan tafsir kalau sama hukumnya lah. Nah ini ulun kada kau menjelaskan lagi nih kepanjangan pulang. Kada kita baca kitab kita. Iyalah, ini tafsir paham. Artinya kayak ini aja bila sudah tahu masbuk, jangan membaca yang sunnah. Langsung bismillah. Langsung bismillah. Karena siapa dapat ruku imam 4 ruku. Jangan ditanggung ya. Nah, karena jangan kadang-kadang lo sudah ihdinas shiratal mustaqim ya kah? Allahu Akbar jadi imam mengarasi ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu ruku Allah imam sami Allah. Bilanya kada mendapati ruku lawan imam, kada dapat serakaat. Nah, ini bandang kada tahu nih. Yalah, padahal kada dapat serakaat bila kada dapat serakaat oleh imam, berarti namanya masbuk rakaat. Imam salam kena tambah serakaat. Nah, ini punya kada tahu banyak aja yang kada tahu nih. Yalah, menyesalam salam aja padahal seorang kada dapat ruku lawan imam. Yalah, ini di rakaat yang inya hanyar masuk tadi. Yalah, yang inya masbuk tadi. Nah, makanya perlu kita tahu ilmunya. Yalah, ini aku nih saat ini nafas hanyar masuk nih sebagai makmum masbuk. Berarti dah secukupnya aja baca Fatihah. Cukup bilanya kada ya sudah 4 ruku, sisanya ditanggung oleh imam. Nah, itu tuh. Nah, ini penting benar. Nah, hatta mungkin bubuan yang sudah sekolah pun bisa aja belum tahu nih. Karena belum pernah menemui. Nah, udah menikah kawan. Nah, apa aja loh. Harus tahu aku jar. Nah, kitabnya doang. Nah, kitabnya nah. Yalah, kita kan timbay tadi orang. Kita timbay yang Allahu Akbar sama pada anak masbuknya. Sama pada masbuk. Jadi imamnya ruku udah 4 ruku. Kali ini menuntung akan. Untung ulangi sembahyang. Kenapa kada masbuk, kada menambah serakaat kan, kada mendapati ruku lawan imam. Imam sudah tidak hanya ruku. Nah, kada sahaja cuman mesti menambah serakaat. Bilanya kada menambah serakaat berartinya hanya kurang rakaatnya. Jangan nyampe 4 rakaat, imam punya 3 rakaat. Hanya aku tadi ruku jadi. Nah, ini mendapati ruku lawan imam ketika inya tuh masbuk atau makmum masbuk tadi mesti inya dapat ruku lawan imam. Nah, ini karena beda masalahnya lawan makmum muwafiq naranya. Nah, makmum muwafiq. Nah, jadi kesimpulannya kayak ini jelas
bilanya tahu masbuk, jangan lagi terbaca yang sunat. Karena di sini bila terbaca yang sunat, ini disangsi. Sanksinya apa? Baca ini yang wajibnya. Baca bismillah. Bilanya menduga nih, kawaja mendapati rukul imam, mestinya membaca sakadar bacaan sunat yang dibacanya tadi. Jangannya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukan wasilajar. Ruku imam, makanya mesti membaca dulu Fatihah, kada boleh langsung 4 ruku. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu bacaan sunat. Yalah, mestinya tambali bacaan yang fardunya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nah, sekadar apanya membaca sunat tadi, maka seitunya membaca Fatihah hanya boleh ruku. Ya di sini bilanya mendapati ruku imam dapat serakaat. Bilanya kadang imamnya tidak sudah berarti masbuk karena serakaat. Masbuk. Bilanya imam pacangan turun langsung aja, langsung jumpa turun. Bilanya mengarasi batal makmum. Nah itu kan semalam pembahasannya. Yalah, nah, insya Allah ada di YouTube ya kan lah. Ada kan rekamannya. Nah ini kita langsung. Jadi katakan bilanya masbuk pada membaca yang sunat, yang wajibnya jangan ada tuntung baca apalagi yang bertambah lawan sunat ya kalau. Nah kemudian kita lanjutkan lagi di dalam masilah. Nah ini penting bang, penting ini. Nah, penting ketika berjamaah karena salah sedikit maulah batal sembahyang. Nah. Kemudian lagi lanjutannya di dalam walau syakka hal huwa masbukun au muwafiqun. Nah, dan jikalau ia ragu-ragu apakah dia itu sebagai makmum masbuk atau sebagai makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu wa huwa man adraka zamanan yasa'ul Fatihata. Makmum yang mendapati masa untuk cukup membaca Fatihah di sekedirian non imam. Nah, itu muwafiq naranya. Muwafiqnya jangan pian tadi adalah sembahyang subuh ya kalau dari awal sudah pian umpat dalam imam Allahu Akbar imam Allahu Akbar atau tuntung juz sudah imam baca Fatihah tapi imam hanya membaca surah sekiranya itu masih lawas lagi imam itu berdiri pian masuk Allahu Akbar pian. Nah waktu pian sudah umpat lawan imam nih nah sekaderian lawan imam nih waktu pian ini cukup kada membaca Fatihah ngasih sekaderian non imam. Oh cukup benar jahannya imamnya baca lam yakuni aja. Nah cukup. Nah itu naranya muwafiq. Bila muwafiq lain lah pembahasannya lawan masbuk. Bila muwafiq ini wajib tupang Fatihah. Nah wajib baca Fatihah karena muwafiq artinya waktunya cukup untuk membaca Fatihah. Nah, jadi kan bapaknya membaca sunnahnya iftitah dulu untuk iftitah aja sekalinya jadi imam ruku ada apa? Tetap menguntungkan Fatihah. Karena tadi muwafiq. Nah, ini kisahnya sih Din, inyanya ragu-ragu. Aku nih jangan muwafiq kah masbuk kah? Masbuk kah muwafiq kah? Nah, ini sembayangnya sembayang begemet bisa nih. Yang juhur, asar. Begemet kalau hanya datang imam ini tes mana sudah bacanya lajar. Nah, makanya bagus aja lah kayak juhur asar tuh lah. Kayak imam tuh ada tenyaringnya sedikit toh. Nah, kayak ngajin guru buso kan ya lo kadang-kadang tuh nah jadi tahu seorang imam gurunya sudah baca surah aja jadi tahu sudah seorang masbuk nih pacangan dihinip imamnya ada sengdangaran nah karena pang memang kayak itu pang surahnya yang lah. Nah jadi ambilan guru tuh kenapa ada masih kedengaran walaupun sembahyang zuhur bayang asar sekira tuh makmum tuh tahu nah sedikit-sedikit tuh tahu oh berarti aku nih dulu nah aku baca Fatihah pada imam nah imam hanya baca jar iftitah seorang Fatihah ada bedudi sedikit jar karena sunatnya kalau bedudi nah itu tak yang ini lalu, nah biasanya kan imam nih kadang-kadang nih, kadang-kadang lalu Allah Akbar. Nah, mas buka muwafiq jar. Kira-kira masih lawas bang baca ya? Baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ujar sidin bila inya tuh ragu antara inya tuh mas buka muwafiq kah? Bahwa kal muwafiq alal mu'tamad, maka inya itu dihukumkan seperti makmum muwafiq atas kaul yang mu'tamad. Nah, jadi muktamadnya di sini berarti dianggap muwafiq, bukan masbuk. Berarti apa ya? Wajib menuntungkan Fatihah. Nah, ya wajib menuntungkan Fatihah. Nah, maka sini fa yatakhallaqu li qiraatil Fatihati wa yas'a khalfa imamihi. Maka bertinggallah ia untuk membaca suratul Fatihah dan meneruskan ia atau menjalankan ia di belakang imamnya. Artinya tetap aja meneruskan Fatihahnya. Nah, karena gawija sesuai susunan sembahyangnya. Nah, wa yuktafaru lahu salah satu arkanin tawilatin. Maka dimaafi aja baginya 3 rukun yang panjang. Nah, jadi boleh aja bertinggal pada imam nih sampai 3 rukun yang panjang, Sidin. Rukun panjangnya kan nurkenana.
Ini kadang-kadang lah kita kada belajar kan tahu nih. Jala, apa belum tahu nih lah. Nah, rukun fi'li dalam sembahyang itu terbagi kira dua. Ada yang qasir, ada yang tawil naranya. Nah, pernah lah mendengar qasir itu yang pendek, tawil itu yang panjang. Apa tak? Apa? Nah, makanya kita jangan kadang mengaji. Ya kalau Mbak, kita nih kalau kadang-kadang udah kayak sudah alim banget di kisah sembahyang nih, padahal sembahyang karena yang pacangan dipertanggungjawabkan di akhirat pertama kali. Makanya jago kami, ilmu sembahyang sini ilmu sampai mati dituntut sini. Apa kita misalnya sudah tua-tuaan yang bahari mengaji lagi yang anum tuh bisa jadi kada ingat pembahasannya sembahyang bahari-bahari itu, nah itu pun membujur juga. Musia salah yang bahari belajar. Ya Pak, maka ini yang pancang ditanggung jawabkan kena sembahyang awal-awalnya bila sembahyang kita jangan bahasa sukses, ya kalau najah sempurna, selamatan yang lain, iyalah. Namun sembahyangnya kada bang, nah, iyalah bahkan dalam hadis yang riwayat yang lain itu Allah ditolak beratan amalnya, naudzubillah, ya kah? Nah, jadi kita paling kada berusaha barang itu nah, iyalah hendak membujurkan sembahyang. Apa caranya? Ya kita tuh belajar walaupun tunggal dikitan, karena bila tunggal dikitan ini kan ada aja usaha kita untuk memperbaiki atau membujur akan. Nah, jadi rukun itu, rukun fi'li namanya lah, ada dua, ada yang qasir, ada yang tawil. Qasir itu rukun fi'li yang pendek, artinya kada boleh dilawasi. Apa maksudnya kada boleh dilawasi? Kada boleh melebihi kadar yang sudah ditentukan. Nah, rukun qasir itu dua aja. Iktidal lawan duduk antara dua sujud. Ini nah, iktidal lawan duduk antara dua sujud ini rukun qasir naranya. Nya kada boleh pian lawas. Ini pian iktidal kalau nah jadi iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ini pian berana pian gini nah. Bilanya pian berana ini nah melebihi kadar membaca Fatihah batal sembahyangnya. Batal karena iktidal ini bukan rukun yang boleh dilawasi. Ya, sekedar yang bacaan yang sudah warid dari Nabi. Yalah, atau bacaan yang sudah datang dari Nabi. Tuntung sudah itu, batu sujud aja. Karena iktidal ini pemisah antara ruku dengan sujud. Nah, ya kah? Kemudian duduk antara dua sujud kayak itu juga. Nya sudah pian tuntung Rabbi firli warhamni wajiburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Banyak itu sujud aja. Amun pian barana jadi duduk tulah duduk antara sujud. Sekiranya melebihi bacaan tasyahud, batal sebenarnya, karenanya rukun qasir kada boleh dipanjangi. Ini beranai gitu nah, atau membaca apakah aja dibacanya yang bukan warid dari Nabi. Yalah. Nah, ada boleh karena duduk antara dua sujud ini pemisah antara sujud pertama dengan sujud kedua. Ya. Nah, adapun rukun tawil itu rukun yang boleh dipanjangi. Berdiri, kemudian ruku. Pian ruku ini sejam sama Bapak juga. Beranai itu kada apa-apa. Memangnya kada apa-apa dipanjangi, ya kan? Nah, habis itu sujud dua kali, sujud yang kedua buting itu rukun tawil. Boleh kan lawas sujud tuh, ya lah, boleh. Sekalipun bacaannya kada datang dari Nabi jar, baca doa arwah dibacanya, ya, bapak panjang kalau kada apa-apa kajar, kada apa-apa. Lawasi sejam, 2 jam, kada apa-apa. Karena rukun tawil. Nah, jasidin, karena bagi masalah orang muafik atau bukan masbuk atau tadi inya ragu-ragu apakah inya masbuk atau muafik, maka inya dihukumkan muafik. Bila makmum muafik, bila imamnya ruku, inya belum tuntung membaca Fatihah, makanya mesti bertinggal untuk membaca Fatihah. Nah, maka ketika inya bertinggal membaca Fatihah ini, dimaafi inya ketinggalan sampai 3 rukun yang panjang. Nah, coba 3 rukun yang panjang ini apa aja ya? Satu ruku, yang lah iktidal masuklah tadi. Kadang lah, berarti iktidal kada dihitung. Kemudian sujud yang pertama masuklah 2. Kemudian duduk antara dua sujud masuklah ada. Kemudian sujud yang kedua 3 lah. Nah jadi sampai sujud yang keduanya dimaafi. Artinya kada bapaknya tertinggal, imam sudah sujud ya, belum tuntung ya Pak? Tuntung kan? Karena muafik, bukan masbuk. Iyalah. Nah, ini kan kadang-kadang gitu. Kalau kita ini di rakaat kedua misalnya.
Allahu Akbar ya Pak. Barai, betul kita kan berdiri sekadirian imam kan baca Fatihah ya kalau baca Fatihah tuntung dah amin ya. Imbah itu baca Fatihah kita. Baca Fatihah kita kalau sakanya imam baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar ya imam. Nah, ruku imamnya lima pas orangnya hanya membaca Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, seorang kita tadi kan dari awal kalau sudah berdiri dari imam baca Fatihah, kira-kira terus cukup belum baca Fatihah jangannya kita membaca Fatihah lawan imam. Oh, cukup benar. Imamnya cukup baca Fatihah bagi makmum yang kawal ajung baca. Yalah, berarti apa ya? 4 juga kah langsung rukuk? Jangan Jarseden, karena posisi kita saat itu muafik. Babang Jar, tuntung akan Fatihahnya. Lah, Fatihahnya tundukkan. Nah, kada apa-apa lah jatuh tinggal supaya sujud aja sampai sujud kedua kada apa-apa. Ya kalau nah, jadi Bang kayak apa Jar? Imam dia sujud kedua aja, Allahu Akbar. Nah, ini kisah sampai sujud kedua lah imam lah. Betul kita tuntung Allahu Akbar. Ruku, jalanakan susunan gawian kita. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah ruku kita. Iyalah Allahu Akbar. Nah, tapi karena ini namun lebih panjang sampai 3 rukun yang panjang. Ya Bapak, jawab burung tuntung dong baca Fatihah, imam berdiri sudah. Nah, bilanya imam berdiri di sini karakat yang selanjutnya atau imam duduk tasyahud, berarti kan lebih kalau bila imam sudah sampai tasyahud, berarti lebih sudah pada 3 rukun yang panjang. Yalah, maka apa? Di sini bilanya imamnya berdiri, ya sudah ada berdiri ini berarti masbuk sarakaat. Tinggalnya tuntung akan dia Fatihahnya. Ya tuntung sudah beranaya lagi. Imam rukuk 4 rukuk. Nah, bila imam tasyahud mangjar, imam tasyahud sudah seorang anyar belum jual lagi. Sirotol lagi anyar imam duduk dah tasyahud. Di Pak mesti umpati tasyahud biare, lapas Fatihahnya langsung duduk tasyahud imbabang masbuk serakaat. Nah, adalah kira-kira yang kayak ini yang sampai yang imam tasyahud kada tuntung juga lagi. Allah alam ya kalau. Nah, jadi kadang-kadang kalau palingan sampai sujud kedua, sujud yang pertama tuntung sudah baca Fatihah ya kalau. Berarti Bang, ruku jangan langsung ke ruku lah. Nah, jangan langsung ke ruku. Ini lain kisahnya kalau lawan orang hanya datang tadi, masbuk. Nah, jadi seperti itulah hukumnya. Jadi misalnya rakaat kedua, misalnya jabang lah tertinggal seorang jar baca Fatihah jar jangan langsung ke ruku. Seorang muafik waktu itu bila muafik wajib Fatihah. Bila langsung 4 ruku batalnya. Kenapa? Wajib kalau baca Fatihah rukun. Nah ini sebutinnya Jepang Jarsiden yang kada wajib baca Fatihah apa? Rok'ata masbuk. Rokaatnya makmum yang dikategorikan saat itu masbuk. Karena masbuk ini lain yang rokaat tadi lah. Sudah paham dia lah. Nah, ini kita kada belajar ya kalau. Saya tahu ini pangjar guru Ripani rajin larangnya ilmu tuh Jarsiden. Coba apa Jarsiden kada tahu nih nah. Allah apa jadi tertinggal ya Allah. Tertinggal lehnya masbuk tau ya. Allahu Akbar. Hanya banyak tikas Malik Yaumiddin ruku imam menyeruku langsung mengebut Iya kan berikan saya ini tolin. Ada supaya sempat ruku aja. Padahal orang bila sudah tahu masbuk tuh langsung aja ruku. Ya kalau lalu bercepat apa bacanya? Ya Allah luput banyaknya karena kan kecepatannya. Ya lah. Nah jadi kayak itu Jarsiden ada juga tadi karena tanggung tadi lalu menuntung akan naik imbanya tuntung seorang lalu seorang ruku imbanya seorang hendak ruku ini imam bangun itidal sampai Allah menampilkan kada terdapat ruku lawan imam tuh masbuk pada serakata mestinya menambah serakatnya kada tahu apa imam salam 4 juga salam tuntung aja sudah jar padahal seorang kurang serakaat ya kalau nah ini pentingnya kita ilmu. Nah, sini pala yusabu minal i'tidal wala julusu bainas sajdataini. Nah, maka tidak dihitunglah daripada rukun yang panjang itu i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Karena itu rukun pendek garanya. Fa in sabaqahu al-imamu bi aktsar min salasati arkanin tawilatin bi allam yafrug minal fatihati illa wal imamu mutalabbisun bir rabi'i kaqiyamin tujzi'u fihi al-qira'atu au julusun au julusin lit tasyahudi atau duduk antar untuk tasyahud tabi'ahu fi ma huwa fihi summa tadaraka rakatan ba'da salamihi. Nah yang curang tadi sampai sudah 3 rukun panjang dah belum tuntung juga lagi baca Fatihah imam berdiri sudah ke rakaat selanjutnya maka Jarsiden
maka memadailah Fatihahnya tadi. Artinya ya sudah teruskan Fatihahnya, ya suntung beranai umpati kena sinin tuntong salam imam tambah sarakaat. Atau sinin sudah melebihi 3 rukun yang panjang baru tuntung jom baca Fatihah, batu imam duduk tasyahud, maka sinin langsung umpati tasyahud, imbah itu kena tambah sarakaat imam salam. Nah, ini terjadi kayak itu telah. Nah, amma idza kana sabuqu bi arba'ati arkanin, adapun apabila adalah tadahulunya atau terdudinya inya itu dengan 4 rukun wal imamu fil khamis, dan imam sudah di rukun yang kelima, ka anta khallafa bir ruku was sajdataini wal qiyami wal imamu hina idzin fir ruku batalat shalatuhu. Jadi ya ini akan mungkin jobang terjadi ya. Ini misalnya nih inya nih muafik tadudi kalau baca Fatihah, batu imam ruku menuntungannya Fatihah. Soalnya sampai imam berdiri belum tuntung juga baca Fatihah lagi. Sampai imam tuh ruku pulang. Pada tuntung juga. Itu jadi batal sembahyangnya sudah. Batal sembahyangnya. Mau pilih lah. Mau nuntung akan. Nah itu maunya terjadi. Kadang mungkin kalau lah. Sampai imam ruku udah tuntung. Terburi-buri kalau baca Fatihahnya. Nah itu sekedar pembahasan tentang masbuk. Panjang mana teh di bawah tuh. Masalah masbuk. Nah di sini terakhir tuh ada sini jelaskan. Nah. Fafham hadhil ahkamal muhimmah. Lah jasidin, pahami bujur-bujur. Ini hukum yang sangat penting. Penting jasidin, karena ini menyakar tahu berakibat fatal. Apa fatalnya? Bisa menyebabkan sembahyangnya batal atau kada sah. Nah kayak ini, contoh juga lah. Ini muapik dari awal 4 sudah. Cuman banyak tontong Mbak Amin, imam. Sakanya imam baca surah pendek aja, qul huwallahu ahad atau wal asri. Lalu ketika Malik Yaumiddin imam ruku, umpat juga ruku, padahal seorang dari awal sudah umpat imam dari padahal tuh usahakan kalau dia mati sampai 3 rukun. Nah, ini pulang kemudian bilang, kita ini harus tahu juga bahwasanya bila sebagai muwaffiq mesti menuntungkan Fatihah, menuntungkan. Jadi misalnya kita ini tuntung, di higa kita ini ada yang ada tuntung. Ya Allah, jadi mbahnya sampai sujud sudah hanyarnya ruku, tuntung salam bisa menagur ya tak? Kurang tuh aja bila imam ruku lagi jarak. Padahal inya itu muafik, bukan masbuk. Karenanya dari awal sudah umpatan imam. Dari imam baca Fatihah sudah 4. Nah, sebab lantaran kada tahu ilmunya. Lah kada tahu membedakan ini muafik kah masbuk kah? Bilanya inya sebelah ini makmum ini muafik, ya memang harus menuntung akan Fatihahnya. Yalah, kalau pagi kita nyata dudi sampai kurang sujud sudah imam. Ya kalau ya kan punya kita harus tahu bisa menagur kita. Orang jar bilanya sudah imam ruku tuh ruku lagi jar. Nah, itu tuh yang langsung ruku itu ini pembahasannya masbuk. Nah, itu tuh. Nah, jadi kan nyalahkan orang kita ya Allah. Nah, itu pulang pentingnya ilmu. Ya Allah. Nah, man pajar dia ulama man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Siapa yang sedikit ilmunya, ini bisa aja tak banyak menyalahkan orang. Yalah. Ujar guru kami sedikit tuh Justin. Apalagi ada sing ilmuwan. Ya Allah. Nah sudah habis. Kembali ke atas. Kami ke atas lah dari kita nuntung akan ini. Kemudian wajibu tartibuha wa muwalatuha. Nah, dan dalam membaca suratul Fatihah ini wajib bertertibnya. Nah, jadi dalam baca Fatihah itu wajib bertertib. Tertib itu sesuai susunan ayatnya. Lah dari bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pasangan jangan berpaling, udah hafal mana sudah aja Fatihah. Kalau dari waladhdallin baca suratul jangan gitu loh, tes hafalan dari ayat penghabisan sampai awal dalam baca Fatihah ada boleh gitulah. Ada wajib tertib, langsung aja suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu ya kah? Nah itu hendak itu tuh jangan disembahyang. Kalau disembahyang dalam baca Fatihah mesti bertertib sesuai susunannya sudahlah. Makanya kayak ini kalau orang kelupaan ayat Fatihah misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Nah itu kada satunya kada pajar karena Maliki yaumiddinnya
Atau tepaling kada tertinggal pang jar teman tepaling huruf. Nah, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka apa? Ar-Rahmanir Rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aja, tertinggal dari maliki yaumiddin lalu maliki yaumiddin. Sudah ya karenanya sudah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Lalu siratal ladzina. Ada lagi mau ulangi iyyaka kada boleh. Misalnya harus tahu sesuai urutan bang ayat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, partil kah kan yang penting sesuai urutannya lah. Nah, adzan gitu juga lah. Adzan itu kan syaratnya supaya sampai tertib kalau lah. Nah, ini ada jangan kadang-kadang kita tuh kelupaan langsung ke hayya sholah. Hanya sekali baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kah? Langsung ke hayya sholah atau kada saya punya jadi sekalian jar sudah jar. Oh kada hawa. Kalau adzan kan mesti dua kali. Bebule, timbanya bebule itu pulang diulangi pulang anunya hayya sholahnya. Walaupun sudah tadi. Ya kan tikas hayya alal falah hanya ingat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sekali jar. Bapak kiramanya tadi dia luput. Nah, ya kan ada naik ada tinggi jar. Asal tadi naik aja jar. Nah, tangga nadanya. Nah, padahal sudah di hayya alal sholah tuntung sudah. Bebule kayak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya Allah. Nah, sudah ulangi pulang hayya alal sholah. Kada ngomong hayya alal falah langsung. Belajarnya sudah hayya alal sholah tadi. Kayaknya tuh 2 kali. Kada mau. Jadi memang harus bertertib. Jadi tertib naran tertib itu tuntung yang sebuting hanya lanjut sebuting. Tidak akan sah yang dilanjutkannya itu bila yang sebelumnya belum tergawi. Sama kayak wudhu, wajib bertertib. Yalah. Nah, tertinggal misalnya menyapu sebagian kepala, tuntung dah batis. Tapi kepala belum disapu. Sapu ya kepala, batu bang jar. Ulangi pulang batis. Ada opang, sudah kalau batis dari jar. Oh kada kawa. Karenanya mesti bertertib sesuai susunan. Nah kemudian wajib lagi wa muwalatuha, wajib dalam baca Fatihah itu muwalat. Muwalat itu membacanya bersambung berturut-turut kada terpisah. Nah, maka sini di dalam tuh nah, wala ya'ti bi ayyatiya bi kalimatihi 'alal wila, dengan bahwa ia membaca kalimat-kalimat Fatihah itu secara berurutan, langsung bersambung dianya. Sambung, wala ya'ti bi fasilin, dan jangan ianya mendatangkan dengan pemisah. Fa in takhallala dzikrun ajnabiyyun ghairu muta'alliqin bi shalah walau qalilan ka hamdi 'atisin sidin. Maka jika menghalat oleh zikir yang bukan ada atau tidak ada hubungannya dengan zikir sembahyang, sekalipun sedikit zikirnya, seperti mengucapkan alhamdulillahnya orang yang wahin. Ini membaca kalau Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wahin, hajisnya alhamdulillah. Itu sini terpisah oleh alhamdulillah. Karena alhamdulillah ketika wahin itu ada hubungannya dengan sembahyang. Ya Allah, maka sini bilanya di bacaan Fatihah itu tahalat oleh bacaan yang kada ada hubungannya dengan sembahyang, itu putus mualat, kada bersambung naranya, terpisah dengan alhamdulillah. Babang di sini, maka mesti mengulang dari awal. Nah, dari bismillah, coba ya namun kada tahu menyewahin alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iya. Nah, padahal alhamdulillah itu bacaan yang tidak ada hubungannya dengan sembahyang. Zikir sembahyang tidak ada karena wahinnya orang apa? Mengucapkan alhamdulillahnya orang yang wahin. Nah, karena disuruhlah kita wahin dalam sembahyang. Ada deh kalau adalah kita disuruh ikam jawab sembahyang harus wahin, nyaman kembali alhamdulillah. Tidak ada. Kada apa-apa, Yang penting jangan tersambat. Nah, cuman jangan lawas kena mandaknya. Dia termasuk pemisah atau pemutus mualat begana. Maliki yaumiddin. Lalu hina gimana? Sampainya dua kali behinak yang normal aja deh. Nah itu sini mau mutus mualat pun. Nah itu kan zikir yang ada hubungan, belum kita sampaikan. Nah jadi sini bilang alhamdulillah atau istighfarnya kalau astagfirullahalazim jar maliki yaumiddin. Nah kadang awal tau istighfar kan ada hubungannya nya. Istighfar kenapa jar entah tahajud tadi jar. Istighfar atau Allahu akbar nya. Batal kan ada batal sembayangnya karena kan zikir yang dibaca. Lain umaleh ya no itu batal lah. Ya umaleh. Ya, tapi bila zikir kan ada batal, cuman hatam di tengah-tengah Fatihah itu memutus mualat. Nah, bilanya zikir itu tidak ada hubungannya dengan
sembahyang. Tapi bila zikirnya itu berhubungan dengan sembahyang, apalagi disuruh seperti membaca amin lawan imam. Ini kita nih sembahyang tarawih kan maunya menghadang imam tuntung Fatihah ya Allah lucut juga membacanya imamnya 10 Allah ahad di surahnya. Jadinya imam baca Fatihah Fatihah juga cuman berdudi sedikit dah. Imamnya bismillah sampai alhamdulillah ya kita mulai. Karena kan kita tikas ihdinas shiratal mustaqim imamnya waladhdallin. Amin kalau upat amin. Amin. Imbatu mangjar sambung Fatihah kita. Kada putuslah mualat Fatihah kada. Kenapa? Amin itu disuruh dalam sembahyang. Itu kalau ketika kita berjamaah bila imam waladhdallin disunatkan kita membaca amin bersama imam. Disuruh berarti kada memutus mualat. Lah, kada memutus mualat. Sama sujud sajadah, kok kada memutus mualat juga. Lah, ini misalnya pendek sembahyang subuh Jumat, dikas maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam kan kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar imam. Kita hanya tikas maliki yaumiddin deh. Ya kah? Umpat aja juga. Umpat sujud Allahu akbar. Itu bang, imamnya naik, no berdiri pulang, berdiri. Kalau kita lanjutkan ya Fatihah kita. Enggak sambung, kada putus mualatnya. Kenapa jar? Karena sujud sajadah subuh Jumat disuruh. Ya kalah? Disuruh. Bahkan namun pian bertinggal waktu itu. Aku perlu tutung Fatihah jar, beda imam jin sujud jar. Batal makmum. Karena bila imam sujud sajadah wajib umpat sujud. Itu boleh bang ada umpat. Ya. Nah, tapi apakah memutus mualat? Kada. Nah, jadi tinggal teruskan Fatihah. Ya, karena itu disuruh dalam sembahyang atau misalnya pembacaan doa yang ada hubungannya dengan yang dibaca imam, imamnya menyambat surga lalu berdoa Allahumma adkhilna jannah misalnya. Ya, sambung ulang Fatihah boleh lah, boleh. Nah, maka yang termasuk memutus mualat itu berdiam, yang lawas lebih dari sehinakan sudah banyaknya. Ya lah. Nah, apalagi atau tadi membaca zikir yang tidak berhubungan dengan sembahyang. Ya, kayak mengucap alhamdulillah ketika wahid, mengucap astagfirullah ketika tahajud, apalagi mengucap Allahu akbar misalnya ketika tahajud ya kah? Nah, itu tuh ada hubungannya dengan sembahyang. Maka itu memutus mualat. Kesimpulannya dalam baca suratul Fatihah wajib mualat bersambung, hanya berstopnya sekedar berhinak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, kecualinya waktu itu manggah. Namun manggah hanya dimaki, benaknya beberapa kali. Yalah, apang belaju-laju bang hendak sembahyang menepati berjamaah ya Allah. Ya Allah, buka hai, sok jumpo. Bismillahirrahmanirrahim. Tikas Ar-Rahmanir-Rahim. Jaka manggahan sih Den. Hendak ada di hinakan itu kalau mati pulang. Habis hinakan. Nah, itu lain kisahnya. Kemudian dalam Fatihah itu wajib mendengarkan telinga. Ini insyaallah kan ada kita bahas di semua rukun qauli harus mendengar. Allah Subhanahu wa taala. Minta halal minta ridha. Mudah-mudahan ada manfaat, ada berkahnya. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah untuk bisa mengamalkan amal ibadah dengan sempurna, dengan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita sama-sama mengkaji ulang pembelajaran tentang ilmu sembahyang khususnya. Mudah-mudahan sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita yang lainnya juga khususnya puasa Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala alam, mudah-mudahan diampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita. Mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam taat ibadah, diberikan kesehatan yang sempurna, zahir batin, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat dan mudah-mudahan dihindarkan dari segala macam bala musibah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti diberikan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman sempurna, masuk surga bighairi hisab, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin dengan berkat Rasulullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين والهم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالحلم وزينا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Minta halam